materi teks editorial. Sebelumnya ada yang tidak dulu kita hadir. Saya Pak. Oke, baik. Langsung saja ya. Sebelum masuk pembelajaran kita baca doa dulu. Pimpin Mat, tolong Ahmad, saudara Ahmad. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Jadi, apakah kalian sudah tahu teks editorial itu apa? Belum. Jadi teks editorial itu adalah tulisan yang berisi pendapat, pandangan atau sikap resmi suatu media massa terhadap masalah atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Editorial tidak hanya menyampaikan informasi, tapi juga menganalisis, menilai dan memberikan sudut pandang tertentu agar pembaca memahami isu dengan lebih mendalam melalui teks ini. Media berusaha mempengaruhi opini publik dan mendorong pembaca untuk berpikir kritis terhadap suatu soalan, suatu isu. Yang ketiga, mengajak pembaca berpikir kritis, dan keempat, memberikan solusi atau rekomendasi. Selanjutnya, itu ciri-ciri. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah membahas isu aktual. Terus, ciri-ciri yang pertama adalah membahas isu aktual, yaitu peristiwa yang sedang ramai terjadi dan berdampak pada masyarakat luas. Yang kedua, itu mengandung opini yang mendukung fakta atau contoh nyata agar argumen menjadi kuat dan dapat dipercaya pembaca. Dan yang ketiga itu bersifat persuasif atau mengajak, yaitu berusaha mempengaruhi sudut pandang pembaca agar setuju dengan pendapat yang disampaikan. Yang kelima itu ditulis oleh redaksi media. Tidak ditulis oleh perorangan, tetapi oleh tim redaksi sehingga isinya mewakili sikap media dan bukan individu tertentu. Ini itu strukturnya ada tiga ya. Pertama itu pendapat atau tesis. Bagian awal yang berisi pendapat utama atau sikap media terhadap isu yang dibahas. Di sini redaksi menjelaskan posisi mereka secara jelas agar pembaca mengetahui arah pandangan sejak awal. Yang kedua itu argumentasi. Bagian inti yang membuat alasan, bukti, data, fakta atau contoh konkret yang mendukung pendapat pada bagian tesis. Dalam bagian ini, penulis menguasai kebenarannya. Dan terakhir, penegasan ulang. Bagian penutup yang berisi penguatan kembali pendapat yang telah disampaikan. Isinya berupa kesimpulan singkat, ajakan atau harapan akhir pembaca memahami dan mempertimbangkan sikap media terhadap isu tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata persuasi harus perlu sebaiknya mengajak atau mendorong pembaca ya betul. Yang kedua, kata kerja mental. Menggunakan kata yang menunjukkan proses berpikir atau penilaian seperti menilai, berpendapat, menganggap, memperkirakan, dan meyakini untuk memperkuat opini. Yang ketiga itu konjungsi argumen. Menggunakan kata penghubung yang memperjelas hubungan antar gagasan seperti oleh karena itu, akibatnya, selain itu, meskipun demikian dan namun, sehingga argumen tersusun lebih logis. Yang keempat, menggabungkan opini dan fakta. Teks editorial memadukan opini sebagai sikap dan media dan fakta sebagai pendukung. Fakta digunakan untuk opini terlihat kuat, logis dan tidak sepihak. Dan terakhir, bahasa baku dan formal. Gunakan bahasa yang sesuai kaidah TYD atau QED. Bersifat format, jelas, dan sopan karena mewakili suara resmi media. Apakah kalian sudah paham? Terima kasih anak-anak. Nah, sampai kita pada. Jadi kalian harus mencari tentang tesisnya tadi kan, terus argumentasi sama penegasan ulangnya. Empat kelompok ya. Empat kelompok.
Dicari Tasya. Boleh lagi. Jadi tadi disuruh mencari struktur dalam teks kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Itu pada paragraf pertama, yaitu yang kualitas pendidikan di Indonesia masih menunjukkan sampai bawah secara optimal, itu bagian tesis. Terus untuk bagian paragraf ke 2, 3, 4, 5 itu termasuk argumen yang dari pertama, 3, akses terhadap teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam pendidikan. Keempat, kesenjangan ini tidak hanya mempengaruhi hasil belajar siswa. Terus bagian paragraf terakhir di paragraf ke-6 itu bagian penegasan ulang. Melihat kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan pemerataan pembangunan pendidikan secara serius dan sampai masa depan yang lebih baik. Oke. Lihat Aisyah. Aisyah. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oke, maju silakan. Oke. Hai. Kameramen tuh. Jadi yang pertama itu adalah pernyataan atau pendapat atau tesis. Itu berada di paragraf pertama. Nah, contohnya itu sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar di Indonesia. Setiap tahun jumlah sampah plastik terus meningkat dan banyak diantaranya berakhir di sungai serta lautan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan sampah plastik masih jauh dari optimal dan harus segera mendapatkan perhatian serius dan pemerintah maupun masyarakat. Nah, jadi yang kedua itu argumentasi. Nah, jadi argumentasi itu ada di paragraf 2, 3, dan 4. Nah, jadi yang terakhir itu penegasan ulang. Penegasan ulang itu terletak di bagian akhir, yaitu berdasarkan kenyataan tersebut sudah waktunya pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat bekerja sama untuk mengatasi krisis sampah plastik. Oke, benar. Dapat hadiah. Oke, silakan lagi selanjutnya. Tesisnya itu berada di paragraf pertama yang sampah plastik telah menjadi salah satu masalah lingkungan terbesar di Indonesia. Setiap tahun jumlah sampah plastik terus meningkat dan menjadi masalah terakhir di sungai serta lautan. Kondisi ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan argumentasinya itu terdapat di paragraf kedua, ketiga, keempat. Nah, sedangkan penegasan ulangnya itu terdapat di paragraf terakhir, yaitu paragraf kelima. Oke, selanjutnya. Strukturnya pada teks kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia. Tesisnya terletak di paragraf pertama dan argumentasinya terletak di paragraf kedua sampai 5 dan penegasan ulang terletak pada paragraf terakhir. Betul. Oke, terima kasih anak-anak yang telah menjawab pertanyaan tugas dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke sesi apa ya? Jadi
Bapak di sini. Terus pertama Bapak minta satu orang. Ahmad Bukit tolong bantu Bapak. Jadi sini dalamnya MPM kalian semua ya. Lagi aman silakan kalau potongan ini buat Bapak Biraman. Itu pertanyaan kan nanti. Ya, Bang Jesse dulu. Siapa dulu? 40, 40. 112. Silakan. Masih ada di bawah baju. Baru dua. Kayaknya ya. Kuat. Jadi ini kuat. Selesai. Berapa orang sudah? Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Ahmad untuk membantu Bapak. Ahmad, Bapak. Sesuatu hal, sedangkan fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi. Ya,
Gimana ya? Wah. Selanjutnya. Belum ya. Apa fungsi konjungsi kausalitas dalam teknik kerja? Dari konjungsi kausalitas dalam teknik kerja melakukan kausa atau kalimat yang menyatakan hubungan sebagai tiga. Benar. Betul. Cepat deh. Cepat. Majulah, cepat. Waktu. Oleh karena itu dapat ditegaskan kembali bahwa menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab seluruh warga yang ada di sekolah. Benar. Cepat sudah cari adik. Bapak cepat. Dokumentasi sederhana. Membaca buku setiap hari dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan pengetahuan. Betul. Majulah. Bu, 16 menit, Cuk. Buatlah satu kalimat tesis tentang kebersihan sekolah. Kebersihan sekolah merupakan faktor penting yang harus dijaga secara konsisten karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan serta kenyamanan siswa. Betul. Kalian satu-satu jadi jawaban dia. Satu aja, Nul. Guys, Oke, dari itu sebutkan dua contoh kata opini dan